rekan-rekan menyaners di benua Atlantis. Kita ketemu kembali di Rabu Menyan 20 Oktober 2021. Sebelum memulai, izinkan saya invite Mas Agung dulu ya. Mas Agung. Oke. Lagi Mas Joni ya. Halo Pak. Halo Mas. Kok ya. Gede banget ya hari ini? EG-nya beda. Iya, tiap ini selalu beda Mas. Iya. Biasanya kan cuma kelihatan separuh, ini kok harus ditinggiin. Jadi harus dijauhin gitu ternyata sekarang. Nggak kayak biasanya. Jadi harus. Oke, Mas. Terima kasih. Saya invite dulu Mas Joni ya. Joni. RJ 7240. Invite. Oke. Tunggu dulu Mas. Nah ini Mas Joni udah gabung. Halo Mas. Halo Mas Agung. Dengar nggak Mas Agung? Dengar. Kemarin kita ketemu lagi. Halo Menyan Mas. Wah, apa kabar Mas Mario? Ya, pernah ketemu di berapa juta tahun yang lalu Mas ya? Di benua Atlantis mungkin ya. Wah, iya Mas Marius. Oke, Mas Doni Megananda. Ya, gimana Mas? Kemarin saya ke Jogja ketemu ya Mas. Ini baru semalam ya malahan ya. Kita jalan-jalan. Iya, katanya ketemu ini ya, Bu Nur ya. Oh iya. Iya. Oke, Mas, kita malam ini cukup banyak ya, 51 slide. Ada pesan nih Mas dari Mas Nogo bahwa Rabu depan kita mau Zoom ya. Ya, Mas ya. Gimana? Ya. Mau Zoom platformnya bukan Instagram Rabu depan, tapi nanti tunggu flyer ya, Mas Nogo dan tim sedang siapin. Oke, malam ini kita lanjutkan ya, masih Sang Puspo Tajem 410.1. Namun demikian saya ucapkan terima kasih dulu rekan-rekan menyaners ada 62 terhadap tim yang sudah menyiapkan, Mas Nogo, Mas Dani Argi. Nah ini judulnya Arga Dahana, ini apa hubungannya dengan Mas Dani Argi ya? Enggak ya, enggak ada hubungannya ya. Pak Iwan juga, moga-moga Mas Dani cepat sembuh, Heskel sama Aryo dan juga Mas Rahadian ya yang menyiapkan ini slide di bawah ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin melihat ada kejadian apa aja Mas Agung. Dan saya dapat kiriman beberapa gambar dari Mbak Wijaya Ana ya. Sebentar ini saya, nah ini ada kondisi Trunyan Mas ya, ini setelah pasca kemarin ada longsor di Bali. Trunyan ini masih ada hubungannya dengan kita Mas Agung karena Trunyan ini keturunan Menyan. Trunyan. Di Bali rekan-rekan longsor, kemudian ada ini saya dapat cerita bis hantu nih. Jadi jurusan Banyuwangi Surabaya ditempuh 5 menit. Ini ternyata kejadian ini tahun cukup lama, ternyata tahun 1000 berapa ya, 1900 sekian, dan ternyata ini ternyata setelah dilihat karcisnya itu tahun 65 Mas. Jadi karcis bisnya itu karcis tahun 65, jadi pada kaget semuanya. Ini lagi hangat juga di medsos sedang dibicarakan. Kemudian ini ada fenomena belalai air ya di tengah badai. Nah ini sebenarnya di Gajah Mungkur di Wonogiri juga pernah terjadi nih seperti ini.
Nah, di sini yang aneh adalah menakutkan namun tidak merusak. Ini terjadi di luar negeri nih. Ya. Kemudian saya ada kiriman ini Mas dari Mbak Wijaya Ana. Jadi di Pulau K mau ada festival, ini saya play ya, dari sebentar aja, dari mulai besok tanggal 21. Halo semuanya, di Kepulauan K yang ada di Maluku Tenggara, saya akan diadakan Festival Pesona Matic K 2021 yang viral itu, dan juga ada atraksi seni budaya dan juga keanekaragaman, keindahan semuanya di sana. Tanggal 21 sampai tanggal 29 Oktober 2021. Jangan lupa. Oke, itu Mas beritanya. Nah, sebelum kita mulai ini sudah 85 yang join. Nah, Mas Joni, saya ini terkesan dengan sampean, suara sampean. Jadi ini sebelum mulai Mas, kita ngerok dulu Mas ya. Oke. Ya, oke, izin ya rekan-rekan semuanya. Ini, jadi ini ugal-ugalan Mas, kita nggak latihan ya langsung ya. Nah, lagunya ini Mas. Nah, siap dulu. Pakai headset dulu Mas Marius. Bentar. Ya. Pakai headset dulu Mas Marius. Oke, ini lagunya Basket Case Mas. Basket Case. Ini ambil saya dari karaoke. Nah, ini Mas, ini intronya masuk langsung ini loh, langsung Mas Joni langsung suara, langsung tinggi. Oh iya. Ya, jadi ini kolaborasi dengan dunia maya Mas. Tapi kalau Mas Joni pengen kolaborasi dengan Michael Jackson, dengan Freddie Mercury, bisa Mas nanti. Bisa pakai menyanyi Mas Agung. Bisa. Oh iya, ya Mas Mario. Ini saya pakai Harman Kardon, nih saya pakai Harman Kardon. Oh, nah, mungkin suaranya biar maju dia. Cuman mungkin ada delay Mas ya, ada delay ya karena mungkin kita iya, suara sama Mario. musik sama suara kan beda ya. Siap Mas ya. Rekan-rekan izin dulu ya sambil nunggu yang lainnya. Kita hiburan 1-2 menit. Do you have the time and listen to the wine? Mas, About love? nggak Ya? pas Mas. Suaranya nggak pas Oh, ya? Mas. Suaranya ketinggalan bener tuh. Oh Nah, iya, Mas suaranya, Mario. iya mungkin karena delay ya, tapi nggak apa-apa lah. Delay Kita ya, sekali Mas. lagi, Tapi Mas. di sini bener ya? Oh bener. Oh iya. Iya, di sini bener. Iya, iya. Ini di juga sini bener, Pak. bener. Iya. Oke. Pas saya juga pas. Oke, sip. Ya maklum Ya, nggak ya, latihan ya. ya kayak gini nih Mas. Oke ya, kita mulai. Iya, iya, siap, Mas Mario. Oke, 1, 2, 3. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything other ones? I am one of those neurodramatic fool, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creep. Sometimes my mind plays tricks on me. It's all keep adding up. I think I'm cracking up. I might just paranoid and I just don't. Grasping
to contrast the hold on. Nah, Mas ya. Ini saya mau puter ini nggak bisa. Oh, berarti ada gangguan-gangguan. Wah, itu bisa Mas Marius. Nanti kalau di itu Zoom, wah bisa live gitu kayaknya. Lebih asik kayaknya. Wah. Ini Pak Ente ntar lagi datang nih. Ini marahin saya. Saya juga pakai hard rock masih, hard rock kali. Ya, malam ini kita rocker nih. Jadi kayaknya rambutnya tak copotnya aja Mas Mario biar ngerok ya. Oh ya. Boleh Mas. Boleh. Nanti Zoom Rabu depan nanti kita metal-metal lagi Mas. Ya, siap Mas Marius. Ya. Ini tadi saya mau balik itu nggak bisa Mas, nggak ketemu, makanya saya puter aja. Saya apa? Oh ya spontan toh Mas Mario. Iya spontan. Emang rekan-rekan kita memang sukanya spontan, nggak ada latihan nggak ada langsung. Oke, Mas Joni, kita mulai ya seri ke 75. Oke, Mas Mario. Silakan. Siap. Oke, slide pertama. Kidaha dan Kidaka adalah kakak beradik yang pertama kali membabat hutan yang sangat lebat dan dijadikan hunian pada zaman Kala Dwara. Kala Dwara itu kalau menurut versi saya, menyan saya, jadi menurut dongeng saya ya, dongeng loh. Dongeng saya itu ada di zaman setelah zaman Kalapurwa, jadi Kalabroto, saat zaman Kalabroto, gitu. Jadi ada di zaman itu, dan di sini Kidoho sama Kidoko memang kakak beradik, dan keduanya itu membabat hutan pertama di wilayah itu. Jadi yang pertama kali membuat daerah itu menjadi tempati manusia, gitu. Lanjut dulu Mas, tak kebablasan. Oke Mas Agung. Slide kedua, hutan tersebut sangat lebat dan sangat angker. Dan posisi hutan ada di dekat sungai besar yang alirannya sangat jernih. Aliran yang kita kenal sebagai aliran Amertasari atau Sungai Berantas. Sangat jernih ya patokannya. Jadi kita kalau pengen melihat sungai Berantas itu seharusnya yang jernih alirannya. Jadi bukan yang keruh ya. Lanjut Mas. Ya, ketiga, dalam membabat hutan tersebut, keduanya mendapat petunjuk dan perlindungan dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Bahkan di bawahnya ada keterangan lagi enggak? Memang petunjuk dari beliau sehingga berani menjabat wilayah itu, karena supaya wilayah itu nantinya akan dijadikan pusat negara. Lanjut dulu Mas. Oke Mas. Keempat. Setelah hutan tersebut dibuka dan menjadi terang, maka mulai secara perlahan berdatangan orang yang akan ikut mengayom di daerah tersebut. Ya, setelah daerah itu menjadi lebih bersih dan kemudian tidak rumput lagi, tidak wingit lagi, ya. Kemudian karena daerah yang dibabat sangat luas, maka kemudian masyarakat mulai datang satu persatu, dan tentu saja minta izinnya kepada beliau berdua, karena yang beliau berdua yang babat wilayah itu. Lanjut Mas. Slide kelima, hingga pada saatnya setelah dianggap tepat dan layak, maka Sang Hyang Bathara Wisnu yang menitis ke Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya datang ke lokasi itu. Jadi kalau tadinya sebagai Bathara Wisnu yang turun, maka sekarang wujud awataranya atau wujud manusianya, wujud yang ketitisan yang datang, dan waktu itu seharusnya dimulai ketika masih jadi pangeran, kemudian sampai dengan meminta izin untuk dijadikan kerajaan di sana. Lanjut Mas, tidak kebablasan saya. Ya, oke Mas Tung. Slide ke-6.
untuk menghormati Kilurah Daha, maka lokasi tersebut akhirnya didirikan sebuah keraton dan dinamakan Dahanapura, yang berarti keraton tempatnya Sang Daha. Karena kakak sulung, apa yang paling sulung di situ adalah Sang Daha, maka dinamakan Dahanapura. Nah, itu kan dari kata sasana atau tempat. Tapi kemudian Dahanapura ini berkembang menjadi dua macam penamaan ya. Jadi bisa berarti tempatnya Daha, itu kalau kita menulisnya Daha Strepna Pura, atau kalau tidak diputus Dahana itu berarti api. Jadi keraton tempat sang api gitu, juga bisa diartikan begitu juga. Lanjut dulu Mas. Oke, slide ke-7. Maka dibangunlah istana yang sangat megah, mengacu pada keratonnya Sang Hyang Bathara Wisnu di Kayangan Utara Segara. Karena Sri Aji Jayabaya merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu, maka keraton yang dibangun pasti akan sesuai dengan yang dia sunggi. Makanya selain istananya juga mahkotanya itu kan menunjukkan posisi bentuk dari keratonnya Bathara Wisnu di Kayangan Utara Segara. Lanjut Mas. Oke, slide ke-8. Karena Sri Adi Jayabaya merupakan titisan Sang Hyang Bathara Wisnu, maka beliau punya pandangan yang sangat jauh ke masa depan. Lanjut. Ya. Maka di zaman itu dibuat segala hal yang bisa digunakan untuk memprediksi masa depan secara akurat. Mungkin berbeda dengan pendapat orang zaman sekarang ya. Kalau orang zaman sekarang kan beranggapan bahwa masa depan, masa lalu, dan masa sekarang itu sesuatu yang terpisah. Tapi kalau kita mempelajari dari cara kita bicara, maka kita tidak seperti orang-orang di Eropa sana. Kalau orang-orang di Eropa sana, terutama Inggris ya, yang mungkin yang paling kita kenal seperti bahasa Inggris itu kan ada yang namanya past tense, ada yang namanya present tense, ada yang namanya future tense, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa bagi mereka waktu itu berbeda dan nggak bisa disatukan. Tapi kalau orang di negara kita mana pernah bicara seperti itu gitu. Berarti kalau bicara mau past, mau future, mau sekarang ya semuanya present. Jadi genetik itu ada di kita ya, bahwa nenek moyang kita pernah mempunyai cara-cara khusus sehingga bisa melihat masa depan. Lanjut Mas. Slide ke-9. Dengan benua daya penglihatan yang luar biasa, maka Dahanapura menjadi daerah dengan teknologi yang tanpa tanding. Ya, logikanya kalau negara lain banyak bisa melihat sampai 10 tahun ke depan, sementara dalam Joko Jayabaya yang ditulis sama Sri Aji Jayabaya itu kan sampai zaman Kala Suroto. Sedangkan zaman kita itu masih dikatakan Kala Bendu. Habis Kala Bendu masih ada Kala Subo. Habis ada Kala Subo masih ada Kala Sumbogo. Habis itu masih ada Kala Suroto. Padahal beliau ada di zaman Kala Dwara. Jadi jaraknya sangat jauh karena satu zaman Kala itu kan 100 tahun matahari. Jadi satu zaman Kala itu kan 3 mangsa Kala, 1 mangsa Kala 100 tahun matahari. Jadi masih jauh banget. Sangat jauh sekali. Jadi kalau ya karena bisa kemampuan melihat masa depan itulah yang kemudian bisa membuat sesuatu hal yang tidak mungkin di zamannya jadi mungkin gitu untuk beliau. Lanjut Mas. Slide ke-10. Semua bangunan ini dibuat sangat kokoh dan besar dan dapat ditutupi dengan teknologi yang sangat tidak bisa diduga-duga. Hal ini Pak mungkin juga kalau kita mungkin di salah satu keraton tempat putrinya beliau yang sekarang ini ada di selatan Jawa itu kita katakan Atlantis itu. Kalau kita melihat ke selatan, maka akan kelihatan sebenarnya laut itu lebih tinggi daripada daratan. Itu sebenarnya kan aneh ya. Kalau misalkan bumi itu dikatakan melengkung ke bawah, maka seharusnya posisi ujung sana cakrawala itu ada di bawah, bukan di atas. Nah, itu bisa dilihat menggunakan alat ya. Misalkan yang sederhana saja, misalkan menggunakan pipa. Di pipa itu kita gantungin bandul sehingga pada saat kita melihat ke
ujung batas cakrawala itu, nanti apakah kita melihat antara bandul dan pipa ini membentuk sudut di bawah 90 derajat atau di atas 90 derajat gitu, atau tepat di 90 derajat. Karena kalau tepat di 90 derajat itu aja sudah aneh, dengan bumi yang katanya melengkung ke bawah, maka seharusnya posisi batas cakrawala ada di bawah. Tapi kalau misalkan itu ada di ternyata lebih dari 90 derajat, itu justru yang aneh, karena itu artinya batas cakrawala di ujung sana itu lebih tinggi daripada di daratan kita. Nah, terus kemudian untuk menguji seberapa tingginya, di pantai selatan itu kan banyak perbukitan yang cukup tinggi, yang dimana batas cakrawala laut itu masih kelihatan. Jadi kalau kita melihat dengan peralatan seperti itu juga, dan ternyata sudutnya masih di atas 90 derajat, ya berarti bukit yang tertinggi di situ masih kalah tinggi dengan bangunan yang ada di di selatan sana itu gitu. Kalau lautan harusnya nggak begitu ya. Harusnya kalau kita melihat batas cakrawala itu harusnya menuju ke arah bawah gitu. Jadi harusnya sudut itu di bawah 90 derajat gitu, bukan di atas 90 derajat. Nah, itu monggo dicoba sendiri. Kalau itu iya, berarti kan paling tidak itu menunjukkan suatu wilayah yang jelas-jelas ditutupin oleh mereka supaya tidak bisa kita lihat, dan supaya kita menduga bahwa itu hanya laut saja gitu. Padahal itu pastinya ya bukan laut kalau seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, slide ke-11. Persiapan ini karena Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya sudah memprediksi akan datangnya zaman kala gendut. Maka segala antisipasi sudah dilakukan sejak zaman kala Dwara. Dan karena pandangan seorang Batara, maka pandangannya sangat akurat dan tidak ada yang meleset. Dari semua serat jongko yang ada dan yang asli ya, tapi kalau dapat serat yang carangan ya mungkin nggak akan tepat karena memang sudah ada yang dirubah-rubah. Tapi untuk yang asli yang masih menggunakan bahasanya juga Sanskerta, jadi bukan bahasa Jawa sekarang, coba saja, nggak akan ada yang meleset itu. Lanjut, Mas. Slide ke-12, sehingga pola kamuflase yang dipersiapkan agar keraton tidak bisa terlacak juga sudah dipersiapkan secara seksama. Sangat detail beliau tuh kalau bicara, jadi sangat detail juga kalau merencanakan sesuatu, sehingga apa-apa yang menjadi pemikiran orang zaman sekarang pun sudah beliau pikirkan, sehingga kalau kita menduganya akan kemana, maka arah ke situ juga yang sudah dipikirkan supaya akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh kita. Karena memang pola pikir mereka terlalu jauh. Lanjut, Mas. Slide ke-13, terlalu besarnya bangunan, maka butuh logika ekstra tinggi dan teknologi ekstra maju agar tidak mudah terlacak keberadaannya. Kalau kita cuma nutupin areal sebesar satu tegel itu mungkin nggak begitu masalah banget ya. Tapi kalau kita menutupin areal sebesar satu rumah itu sudah mulai ada problem. Apalagi kalau sebesar satu kerajaan. Tapi ternyata beliau mampu. Berarti ini kan ada sesuatu hal yang benar-benar di zaman kita aja kita belum bisa membuat seperti itu. Gitu. Ada sesuatu yang hilang dari teknologi dari nenek moyang kita yang harusnya segera kita cari. Gitu. Sehingga bagaimana mereka bisa melakukan itu gitu. Lalu dilanjut. Slide ke-14, sehingga satu pemandangan besar sengaja dibuat agar apa yang ada di dekatnya tidak terlihat. Mungkin cukup jelas ya, jadi kayaknya nggak perlu diperjelas lagi deh. Oke, lanjut, Mas. Slide ke-15, sesuatu yang besar atau yang gede tersebut selain untuk menutupi keraton juga digunakan sebagai batas sang waktu. Sesuatu yang gede ya, nggak tahu deh. Ada nama yang menggunakan gede enggak itu saya juga nggak begitu ngerti. Tapi yang jelas beliau mengatakan bahwa tempatnya beliau itu sangat gede. Lanjut, Mas. Slide ke-16, agar tidak terduga keberadaan batas sang waktu yang ada di Dahanapura, maka dibuat pertanda di tempat yang sangat jauh
di dekat tengah tanah Jawa. Ya, tapi itu Dahanapura yang Argo Dahono yang versi kedua, berarti bukan yang versi utama. Nah, versi yang utama itu adalah yang gede itu, cuman yang gede itu di mana itu yang harus kita cari. Lanjut, Mas. Slide ke-17, keberadaan sang api di tengah tanah Jawa ini juga untuk menutupi keberadaan aliran suci yang ada di tanah Paradewa. Nah, di sini keberadaan Gunung Argo Dahono yang ada di tengah itu hanya untuk menutupi supaya pandangan orang itu ke arah sana gitu. Jadi bukan itu yang seharusnya dijadikan kunci utama gitu. Tapi Argo Dahono yang gede itu di mana gitu kan. Lanjut, Mas. Saat ke-18, maka tidak akan ada yang menduga keberadaan sang batas waktu yang ada di Dahanapura. Terus? Lanjut, Mas. Oke, yang merupakan batas dari suatu janji yang harus ditepati dan harus tepat waktu. Jadi semuanya sudah on timer ya. Ada timernya, dan timernya ada di Argo Dahono. Nah, Argo Dahono itu di mana? Tapi yang jelas dikatakan gede tadi gitu. Lanjut, Mas. Set ke-19, sehingga sang mantan kali yang dikira Kalimantan ini bisa muncul sesuai dengan petunjuk dari Sang Hyang Bathara Wisnu. Cukup jelas, Mas. Nggak perlu diperjelas, lanjut dulu. Slide ke-20, karena aliran yang sebenarnya bukanlah aliran yang berwarna keruh, tapi aliran yang benar-benar jernih dan bersih, maka menjadi aliran yang sangat disucikan. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan patokan ya, posisi itu ada di mana gitu. Itu juga bisa kita lihat dari beberapa tradisi masyarakatnya. Nah, masyarakat mana sih yang kalau misalkan sowan ke petilasan itu habis sowan terus biasanya mencari air, entah itu 1 botol, 2 botol untuk dibawa pulang gitu. Apakah itu masyarakat Jawa Timur yang mayoritas ya, bukan hanya 1-2 orang ya. Apakah itu masyarakat Jawa Tengah atau masyarakat Jawa Barat? Nah, posisi masyarakat yang membutuhkan, yang selalu mengambil air entah 1 botol, 2 botol setelah sowan ke suatu petilasan itu kan berarti menunjukkan dirinya ada suatu hal yang turun-temurun ke dia bahwa dulu pernah ada nih air yang mereka anggap suci ini, tapi sekarang mereka nggak ada. Maka akhirnya mereka berusaha mencari dari suatu petilasan-petilasan yang sebisa mungkin bisa mereka datangin gitu. Dan saya sebagai orang Jogja, saya sejak yang saya dulu kayaknya nggak pernah tuh habis petilasan kita ngambil air gitu. Yang ada habis sowan sungkem terus kita pulang, biasanya begitu. Tapi tradisi itu ada di salah satu posisi ada di daerah Jawa yang masyarakatnya justru kayaknya ada suatu perbedaan tradisi tapi mereka selalu kalau misalkan mendatangi petilasan selalu ngambil air itu. Jadi harusnya posisi berantas itu nggak jauh dari masyarakat yang merasa kehilangan itu gitu loh. Lanjut, Mas. Slide ke-21 juga untuk penanda bahwa ada yang mengubah aliran yang keruh agar aliran yang suci tidak dapat diduga. Kalau suatu aliran dikatakan suci kan nggak mungkin keruh. Kalau keruh itu kan berarti pasti itu bukan itu gitu kalau menurut saya loh. Walaupun namanya sama. Nah makanya seharusnya mulai dicari sih di mana sih itu berada gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-22, karena aliran yang benar-benar suci memang ada dan hanya untuk hadiah bagi yang bisa memilih untuk menuju zaman Kalasuba. Itu versi dongeng ya, versi dongeng saya gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-23,
karena hidup adalah pilihan, maka memang tidak ada larangan untuk menjauh dari zaman kala subah dan bertahan di kehidupan yang dianggap dan diyakini benar. Jadi alam tidak memaksa. Alam tidak akan pernah memaksa. Jadi orang itu memilih apa gitu, tidak akan ada paksaan. Apakah ya sudah kalau ini tak anggap benar ya udah monggo gitu. Tapi pada dasarnya jalan itu ada banyak. Tapi yang benar itu pasti cuma satu gitu kan. Nah, entah kita memilih yang mana, ya semoga aja yang kepilih sama kita itu yang benar. Tapi di sini memang tidak ada ya yang namanya kamu harus ngikutin ke sini, kamu harus ngikutin ke sana, itu nggak ada. Ya pokoknya manusia kan diciptakan dengan logika dan kita punya pikiran dan akal, maka seharusnya kita bisa melihat mana sih harus kita ikuti gitu. Jangan kemudian kita memaksa orang lain gitu, karena hak asasi masing-masing orang itu kan macam-macam toh. Ada hak asasi untuk jadi apa namanya, jadi senang, hak asasi untuk bisa hidup bahagia, bahkan ada hak asasi untuk jadi sengsara, itu juga hak asasi masing-masing gitu. Jadi kalau memang pengen seneng atau pengen sengsara kan kita nggak boleh maksa kan, gitu. Monggo dilanjut Mas. Slide ke-24, karena semua itu ada tempatnya sendiri-sendiri, maka alam raya akan menyesuaikan agar setiap orang berada di tempat yang sudah dipilihnya sendiri. Karena memang semua jenis makhluk termasuk manusia itu tempat yang dikatakan nyaman itu berbeda-beda gitu. Mungkin kalau Pak Marius kalau tempatnya nggak ber-AC gitu mungkin nggak tahan. Kalau aku kalau pakai AC malah nggak tahannya cuma pakai kipas angin gitu kan. Dan beda-beda. Jadi kalau Mas Joni mungkin malah nggak butuh dua-duanya gitu. Atau malah mungkin harus pakai blowernya malah harus dari mesin jet atau apa gitu. Mungkin yang lebih kenceng lagi. Semua orang punya ininya sendiri-sendiri yang definisi kenyamanan itu masing-masing. Jadi di sini kan kita tidak bisa menyatakan bahwa kamu harus begini supaya kamu tuh bahagia, itu nggak bisa, karena ada orang yang hidup senang itu dinyatakan bahagia, tapi juga ada orang yang kalau hidupnya susah itu dinyatakan bahagia, gitu juga ada sih soalnya. Jadi ya tergantung kita juga kan bagaimana mendefinisikan itu, dan itu tiap orang punya hak yang sendiri-sendiri untuk mendefinisikan untuk dirinya sendiri gitu. Oh, dilanjut Mas. Oke. Slide ke-25, seindah apapun suatu tempat belum tentu akan membuat nyaman, karena masing-masing mempunyai definisi dan ekspektasi yang berbeda tentang rasa nyaman. Seperti pada gambar itu ada seekor ayam gitu. Ayam itu mungkin ditaruh di rumah atau di istana atau di apartemen pasti nggak akan nyaman itu, walaupun di situ ada AC, ada kasur dan sebagainya. Tapi kalau ditaruh di kandang itu baru cocok untuk dia gitu. Jadi definisi nyaman itu tiap makhluk memang berbeda. Jadi kan ya kita mungkin melihat kalau tinggal di kandang itu sengsara, tapi bagi ayam itu nyaman. Bagi ayam tinggal di apartemen itu sengsara, tapi bagi kita itu nyaman gitu kan. Jadi ya kriteria itu jangan dipaksakan. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa kesengsaraan itu adalah kenyamanan bagi dia, ya jangan dipaksakan. Lanjut Mas. Oke, slide ke-26, ada yang tinggal di tempat yang aneh malah merasa nyaman, meskipun dihantui masa depan yang mungkin malah mengerikan. Tapi kalau rasa nyaman, ya alam pasti akan menyediakan. Mungkin bagi kita kadang-kadang itu tidak masuk akal sih. Ada orang kok milih tinggal di situ dan kok seneng banget gitu. Walaupun tempat itu mungkin wingit atau mengerikan atau gimana gitu. Ya tapi kalau misalkan dia suka di situ ya kita ya harus hormati itu kan. Gitu. Jadi di sini ini yang pada dasarnya adalah kita tidak boleh memaksakan orang untuk mendefinisikan dirinya sendiri bahwa nyaman bagi dia itu bagaimana. Apakah
hidup dalam suatu kondisi di mana hanya berisi suatu. Kalau kamu gini, kamu akan dihukum. Kalau gini, kamu akan dihukum. Itu adalah merupakan hal yang menyaman, ya itu hak dia. Itu tapi bagi orang yang tidak, itu haknya dia, haknya masing-masing gitu. Maka lanjut, Mas. Slide ke-27, jadi apa yang dikatakan bersih dan indah pun ternyata ada definisi yang berbeda bagi segala jenis makhluk yang ada di alam raya ini. Dan hidup seperti apapun yang diinginkan setiap yang diinginkan tetap akan disediakan oleh alam meskipun kadang aneh bagi trah bayang katon. Ya memang seperti itu. Kadang-kadang kita ya bingung kalau melihat seperti kan sama-sama makhluk hidup. Kadang-kadang definisi ya seperti kita kalau mandi itu pakai air ya kalau bisa ya airnya yang bersih gitu kan. Tapi kalau kebo itu lebih senang berkubang badak dan sebagainya itu kan lebih senang berkubang di air di lumpur kan. Kalau kita baru nginjak lumpur aja langsung cuci kaki kan kalau bisa. Tapi ya definisi kebersihan itu beda loh antar tiap makhluk. Jadi itu adalah hal yang tidak mungkin dipaksakan gitu. Maka lanjut, Mas. Ya, slide ke-28, bahkan akan berakhir seperti apapun jika hal itu dianggap membanggakan, maka alam juga akan mengatur agar hal tersebut bisa tercapai. Ya, apapun akhir kita nanti akan menjadi apa gitu. Tapi kan pada dasarnya bagaimana supaya kehidupan ini berlanjut, seharusnya itu ya. Tapi kalau ada yang tidak seperti itu, ya alam pasti menyediakan karena semua itu adalah hak asasi kan. Hak asasi itu kan macam-macam, ada hak asasi untuk bahagia maupun sengsara gitu. Jadi ya silahkan saja. Mau dilanjut, Mas. Slide ke-29, karena di alam yang menjadi larangan adalah pemaksaan kehendak. Jadi tidak mungkin ayam bisa jadi kambing dan kambing tidak akan bisa jadi kuda. Di sini kita harus ngerti walaupun bentuknya sama, itu belum tentu mempunyai kesukaan yang sama gitu. Belum tentu orang yang sama atau makhluk yang persis itu mempunyai sifat dan hobi yang persis dan tingkat kenyamanan yang persis. Jadi ya itu harus kita hormati ya. Harus kita hormati. Jadi jangan memaksakan ayam itu jadi kambing, kambing itu jadi badak, badak itu jadi monyet, monyet dan sebagainya jangan. Biarin mereka seperti itu gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-30, karena alam sangat memegang berbagai macam aturan, maka agar tidak berbenturan perlu diadakan tempat untuk masing-masing yang memilih aturan yang berbeda-beda. Ya, karena bisa terjadi benturan memang kalau ketika terjadi perbedaan hukum ya, perbedaan aturan antara makhluk satu dengan makhluk lain, maka ya tempatnya harus berbeda. Misalkan seperti kalau orang tinggalnya di kota, kalau monyok ya tinggalnya di hutan gitu kan. Dan monyok emang lebih suka tinggal di hutan sih. Kalau manusia emang tinggalnya di perkotaan gitu lebih senang gitu. Jadi ya kadar itu jangan dirubah. Ya biarkan begitu gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-31, sehingga agar semua bisa teringat Sang Hyang Batara Wisnu, selain menulis dalam bentuk serat jangka, juga ada dalam beberapa penamaan daerah yang berdekatan agar bisa diurut menjadi suatu urutan kejadian. Jadi beberapa sastro itu memang kadang-kadang kita tidak memahami itu ya. Jadi sastro itu kan ada yang dalam bentuk tulisan seratan gitu, tapi juga ada dalam bentuk nama wilayah. Nah, dalam nama wilayah itu kadang-kadang kalau kita urut itu akan menjadi suatu cerita loh. Kalau benar-benar bisa cermat. Misalkan desa ini kita ambil urutannya dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, atau dari barat ke timur. Kita bacanya dari arah selatan ke utara, itu nanti akan menjadi suatu
cerita, dan cerita itu yang disembunyikan nenek moyang kita, atau kadang-kadang loncat per berapa desa gitu loh, kadang-kadang. Jadi diperlu apa, misalkan nama desa A terus loncat berapa desa terus baru desa B gitu. Kalau diurut begitu akan menjadi suatu cerita. Nah, cerita ini bisa dihubungkan dengan berbagai hal yang sebenarnya diinginkan leluhur, apa sih yang akan terjadi di akhir kalau bendu ini gitu. Lanjut, Mas. Slide ke-32, dalam bahasa Jawa, huruf C kadang dibaca S dan kadang dibaca J. Maka nama ceger bisa berarti seger atau jeger. Kalau di daerah Jawa Barat gitu, misalkan ngomong seceng gitu kan C ya, seceng pakai C. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur enggak loh. Kita ngomongnya sejeng. Kalau ngomong tapi juga kadang-kadang orang di Jawa Tengah itu ngomong C itu jadi S. Misalkan susu coklat gitu ngomongnya susu coklat gitu. Jadi di sini kalau ada nama daerah yang menjadi apa, daerah namanya ceger atau ceger atau apa itu bacanya, itu mungkin bisa menjadi daerah yang kalau dibaca orang Jawa akan menjadi daerah yang namanya jeger gitu kan. Apakah ini ada hubungannya dengan Argo Dahono yang besar itu, yang gede itu ya, yang nggak tahu. Mau lanjut, Mas. Slide ke-33, juga kata siratas bisa berarti sirasat atau nyerocos atau jerojos. Jadi terserah siapapun dapat mengartikan yang berbeda. Nah, monggo dia terjemahkan sendiri itu artinya apa, karena saya juga bingung cara bacanya gimana sih sebenarnya gitu loh. Apakah itu namanya ciracas atau sirasas atau jerojos atau nyerocos atau apa gitu, atau nyeracas atau nyerocos atau apa itu. Tapi nama itu ada gitu loh, dan itu nggak jauh dari jeger gitu. Monggo lanjut, Mas. Slide ke-34, dalam bahasa Jawa muncul itu artinya balik ke atas atau muncul, yang timbul ke permukaan. Muncul itu bisa berarti lebih juga bisa ya. Jadi lebih sedikit juga bisa, atau bukan warna sedikit, tapi lebih gitu loh. Jadi kalau dikatakan punjul itu kan berarti ketika yang lainnya rata ini naik nongol sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan muncul itu berarti daerah itu akan nongol sendiri atau gimana ya, saya nggak tahu. Mau dilanjut, Mas. Slide ke-35, jadi semua itu sangat tergantung bagaimana kita merangkai kata dari suatu yang ditulis oleh leluhur kita. Jadi merangkai kata itu bukan hanya merangkai kata suatu suatu puisi atau suatu sastra-sastra lama. Tapi nama kota atau nama wilayah atau nama desa, nama dusun dan sebagainya itu juga bisa menjadi suatu cerita. Nah, sekarang mungkin kalau ada yang benar-benar cermat dalam mengamatin itu, ya mungkin kita bisa dibantu dalam mengamati nama-nama wilayah di daerah di sekitar daerah Jeger tadi. Mungkin lanjut, Mas. Slide ke-36, jadi kebebasan dalam mengartikan semuanya itu sudah diizinkan oleh alam raya. Terus? Karena alam raya itu adil, jadi ya terserah yang mengartikan. Ya, jadi tidak ada yang namanya ini ya, pendefinisian yang harus diikuti oleh banyak orang tuh enggak seharusnya. Beda dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang ada peribahasa-peribahasa yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi kita wajib ngikutin sesuai dengan aturan yang ada gitu. Contohnya aja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Padahal kalau saya lihat nggak ada itu tong kosong yang nyaring bunyinya kalau seperti di peribahasa yang mereka nyatakan itu, karena seperti kalau saya lihat Shopee dan sebagainya itu yang nyaring bunyinya pasti yang gudangnya isi ya, atau yang mereka punya barang gitu. Tapi yang nggak punya barang kan nggak akan pasang iklan. Seperti negara maju yang seperti
negara kita kalau bisa bikin usaha terbang itu minimal supaya laku kan juga harus promosi kan, dan promosi itu kan harus nyaring bunyinya gitu. Itu aneh sih kadang-kadang hanya di bahasa Indonesia aja sih yang aneh sebenarnya menurut saya. Beberapa peribahasa itu layak dipertanyakan, tapi nggak tahu kenapa nggak boleh dipertanyakan dari sejak saya kecil. Lanjut Mas. Slide ke-37, tapi semua pilihan akan sangat menentukan kita akan menjadi apa dan kita akan menikmati apa pada akhirnya. Karena alam raya pasti juga menyediakan semua hal, termasuk semua resiko yang dipilih. Ya, semua tindakan itu pasti ada resikonya, dan semua resiko itu seharusnya sudah diperhitungkan. Cuman masalahnya kan tergantung bagaimana orang menganalisa resiko di belakang itu seperti apa gitu. Nah, jadi kita ingin menjadi apa, itu monggo. Karena kalau menurut saya kan hidup itu bebas kok. Yang penting kita tidak merusak lingkungan dan tidak menentang aturan yang ada, seharusnya itu sudah cukup baik. Tapi ya bagaimanapun juga kita juga harus mengerti bahwa apakah kalau seperti itu aja sudah cukup tanpa resiko, ya itu monggo dipikir sendiri. Lanjut Mas. Slide ke-38, meskipun kadang aneh, tapi kalau pengaturan indah akan terlihat indah juga, meskipun kadang bingung kalau kita menilai tentang suatu pilihan. Ya, karena banyak kata-kata indah yang mungkin akan dianggap sebagai panutan. Nah, tapi ya hati-hati, karena apakah kata-kata indah itu atau sesuatu yang indah itu benar-benar indah gitu, dan akhirnya kita akan menjadi apa gitu. Kalau hanya akan menjadi sesuatu yang sifatnya dimongso, ya mending jangan gitu. Tapi ya itu kan pilihan ya, karena seperti tadi kan ada yang namanya hak asasi, itu kan ada hak asasi untuk bahagia maupun hak asasi untuk sengsara gitu. Mungkin lanjut Mas. Slide ke-39, maka sesuatu yang gede yang akan membuka takdir apa dan siapa yang sudah menunggu giliran dari sang batas waktu, karena semua harus menurut kepada Sang Hyang Nata Winasi. Ya, artinya kalau dari beberapa petunjuk nama daerah ditambah dengan adanya Argo Dahono atau Merapi yang gede tadi, maka seharusnya batas waktu ada di situ gitu, sehingga terbukanya Amertasari ada akibat itu. Seharusnya kan begitu. Lanjut Mas. Slide ke-40, sesuatu yang besar dan gede itu saat ini sangat sabar dalam menunggu dan menjaga keberadaan aliran suci Amertasari yang pada saatnya harus dibuka. Jadi dia yang berhak membuka ya, cuman saat ini memang sudah on timer semua, jadi tinggal nunggu waktunya kapan gitu. Nah, yang tahu waktunya kapan tentu saja adalah yang memasang timer gitu. Lanjut Mas. Slide ke-41, karena sang mawar merah di atas sedang dalam perjalanan menuju arah kita, sedang mengunjungi itu tepat pada saat yang dibagikan sebagai hadiah bagi yang memilih coba. Jadi mawar merah itu akan datang setelah sang Argo Dahono ini jeger dulu gitu kan. Tapi yang nggak tahu Argo Dahononya itu ada di mana gitu. Tapi Pospotajem yang digambarkan leluhur kita yang ada di batas Pospotajem itu tetap akan datang, tapi waktunya ada setelah itu gitu kan. Lanjut Mas. Slide ke-42, begitu juga aliran suci Amertasari yang disebut tunggu sang mawar merah yang sedang mengarungi waktu. Itu cukup jelas sih, hampir sama kasusnya. Jadi itu juga nunggu, itu yang Argo Dahono juga nunggu, tapi Argo Dahono harus duluan.
baru Mertosari muncul, seharusnya gitu. Lanjut Mas. Slide ke-43, karena semua sudah tergambar bahwa sang saka merah putih harus dikibarkan ke atas, maka yang disembunyikan di bawah juga harus muncul ke atas. Karena dalam sang saka merah putih itu ada warna putihnya, dan putihnya ada di bawah. Tapi kalau merahnya dimunculkan, ditarik ke atas, ya putihnya pasti akan muncul gitu kan. Jadi ketika sang merah yang ada di atas ini keluar, sang mawar merah ini muncul, maka sang putih yang ada di bawah juga harus muncul. Lanjut Mas. Slide ke-44, sehingga kebersihan dan keindahan alam raya bisa lebih terjaga, dan yang bertugas membersihkan supaya bisa segera bertugas. Seharusnya sudah jelas, cuman ya. Jadi pada dasarnya kan ini yang putih ini jangan sampai menjadi belang-belang gitu kan. Maka supaya yang putih ini benar-benar tidak bisa benar-benar bisa terjaga, maka ya sebelum yang putih ini muncul, yang daerah yang kira-kira bisa membuat belang-belang si putih ini harus disapu dulu kan sampai bisa bersihnya. Dan kayaknya nenek moyang kita tuh orangnya suka bersih-bersih gitu. Jadi ya itu yang harusnya dilakukan dulu gitu. Enggak Mas. Lanjut. 45, dan semua akan diantar sesuai pilihannya ke tempat tujuan yang diimpikan. Ya, tempat yang diimpikan itu kan beda-beda. Ada yang memimpikan tempat yang indah, ada yang memimpikan tempat yang asal aja, atau yang seperti apa gitu. Karena semua itu ada pilihannya ya. Jadi ya alam hanya menyediakan sarananya bahwa pengennya ke sana yang disediain gitu aja. Lanjut Mas. Slide ke-46, jadi supaya semua dapat mencapai dan menuju harapan yang sudah dari lama diinginkan, aneh. Ya meskipun kadang bagi kita itu nggak wajar, tapi ya gimana ya, apa ya mau dipaksa kan, nggak bisa kan. Kalau memang pengennya ditaruh di situ dan di tempat itu dikatakan sebagai sesuatu hal yang paling nyaman, ya udah, ya nggak apa-apa, kan ada komunitasnya juga gitu. Jadi ya hak asasi masing-masing. Lanjut Mas. Slide ke-47, karena semua itu sudah ada yang bertugas dalam menempatkan sesuai keinginan masing-masing, tanpa paksaan dan tanpa ditakut-takuti. Lanjut Mas. Karena nakuti adalah tugas para kala, bukan tugas kadewatan. Ya, jadi kadewatan itu hanya memfasilitasi saja ya. Jadi orang pengennya kemana ya sudah itu diturutin dulu gitu kan. Tapi bukan nakut-nakutin. Jadi karena nakut-nakutin ini adalah tugasnya Buto, bukan tugasnya manusia maupun tugasnya kadewatan. Kan tugasnya kadewatan itu kan bagaimana supaya alam raya ini jadi tentram, bukan menjadi sangar gitu. Lanjut Mas. Slide ke-48, maka meskipun dari samping Buto paling galak, tetap akan digambarkan bermata dua pada wayang kulit Jawa. Bathara Kala itu ya gambarnya seperti itu, yang digambarkan bermata dua. Dan ini sekaligus untuk membantah pernyataan banyak orang bahwa karena wayang digambar dari samping maka matanya cuma satu. Tapi kenapa kalau Buto yang seperti ini digambarkan matanya berwarna dua gitu kan? Jadi kan bukan masalah hanya dari samping, kan memang tujuannya menunjukkan matanya berapa gitu. Lanjut Mas. Slide ke-49, sedangkan para satria akan digambarkan bermata satu agar lebih waspada dalam mengamati alam raya ini. Karena mata yang digunakan untuk melihat itu seharusnya bukan hanya mata yang kita miliki saat ini kan, tapi mata yang ada dari batin itu yang harusnya. Karena roh manusia itu cuma satu, dan sehingga
seharusnya mengamati kalau pengen jelas ya pakai yang satu itu gitu. Nah itu petunjuk dari zaman kerajaan Mataram itu seperti itu. Makanya dari Panembahan Senopati ke bawah itu sangat dianjurkan untuk mengikuti tradisi yang ada di wayang kulit, bukan di wayang orang ya, tapi di wayang kulit, wayang kulit. Dan di wayang kulit mulai dari Dewa, Bathara, Satrio dan sebagainya itu masih matanya satu. Tapi kalau buto yang ganas seperti Bathara Kala matanya dua. Nah itu makanya sebenarnya arti ram itu apa sih dari mata ram itu gitu. Kalau mata di wayang itu seperti itu. Lanjut Mas. Set ke-50, begitupun kadewatan yang juga menggunakan mata satu dalam mengendalikan alam maya ini. Makanya saya belum pernah menemukan ada Bathara yang matanya dua gitu di wayang kulit, atau mungkin saya yang kuper ya kali. Tapi kalau misalkan ada yang bisa menemukan, monggo ya ditunjukkan ke kita. Mungkin kita yang kurang cermat dalam melihat wayang kulit satu persatu gitu. Selain Bathara Kala ya, kalau Bathara Kala ya matanya dua. Tapi kalau Bathara Wisnu, Bathara Bayu, Bathara Hanantobogo, Bathara Indra, Bathara Ismaya, yang lain-lain seperti Ari Ratih, yang banyak lagi itu saya nggak nemu yang matanya dua gitu. Jadi menurut saya sih ini suatu petunjuk yang sangat jelas bahwa gunakanlah satu mata itu gitu kan. Lanjut Mas. Set terakhir, set 51. Sesutyaning Nuswantara arsa peklaing Gusti suci ngupaya wening linawuran gunung Gusti sampun arsa mantun dunya ini kae angin-angin nafsu kamulyaning Tribwana sang Tri Kencana Wungu. Ini bukan diterjemahkan, hanya pernyataan dari kita bahwa bagian sesi ini sudah kita ceritakan. Jadi monggo diartikan apa ya terserah, tapi saya tidak menerjemahkan itu. Dan kalau tadi ada beberapa kata yang terputus-putus karena mungkin sinyalnya kurang bagus, ya berarti di bagian kata-kata itu tidak boleh didengar orang. Jadi mohon maaf. Gitu Pak Marius. Kok ketawa? Ya. Di sini selalu kita ingatkan juga bahwa Darul Beksi itu sudah mulai ada, dan moga-moga ya ini ya tidak terkena efeknya atau malah menyehatkan gitu. Terus bahwa yang ngaji Jayabaya itu pernah bicara tentang titenana besok bakal ono kumambangi watu hitam sileme perahu gabus gitu ya, itu harus diingat-ingat. Dan beberapa lambang yang tadi ada di sana yang sudah tiap minggu kita bicarakan gitu. Apa Pak Marius? Tumben kelihatan. Mas Agung, tadi di slide 19 itu kan ngomong mantan kali ya, beberapa di IG live juga dulu disinggung. Saya jadi berpikir jangan-jangan spiritualnya Pak Jokowi, jadi dukunya Pak Jokowi sebenarnya juga udah ngomong, cuman pengertian mantan kali itu Kalimantan, makanya dipindah ke Penajam gitu. Apa mungkin begitu? Sebetulnya sasmito itu bisa sama, tapi pengertian itu kan tergantung dari menyannya kan, menyan masing-masing orang kan beda. Begitu. Iya, ya mungkin menerima juga, cuman masalahnya kan sekarang analisa berikutnya bagaimana, terus kemudian kemauan untuk mencari bukti di lapangan bagaimana gitu kan Pak. Atau hanya menerjemahkan sebatas itu saja. Ingat loh, dalam bahasa Sanskerta itu menggunakan aturan, bukan seperti kita loh. Kalau kita itu kan diterangkan menerangkan, kalau mereka kan menerangkan diterangkan Pak ya. Jadi kalau kita ngomongnya mantan kali di bahasa kita, maka di Sanskerta ngomongnya Kalimantan Pak. Jadi ketika mendengar Kalimantan mungkin dianggap sesuai dengan bahasa kita, tapi kalau menurut saya itu adalah mantan kali gitu kan, bukan Kalimantan.
Ya tapi kan itu haknya kepala negara, bukan haknya kita, Pak. Hak kita kan cuman hanya untuk memberitahukan, siapa tahu ada koreksi yang bisa diperhatikan. Tapi kalau tidak mau ya itu haknya dia kok, Pak, bukan hak kita. Yang penting posisi kita tidak di atas mantan kali, gitu, Pak. Ya. Kan? Itu di chatting ada dari Mas Tun Gajah ya, dan Mas Bintang bilang Kalimantan itu sebenarnya Borneo. Gitu. Jadi kalau ke sana ya salah. Gitu. Nah, iya. Tapi ya tetap aja. Kan seharusnya dilihat dari leluhur yang memberitahukan itu pada zaman apa dan pada zaman itu menggunakan aturan apa. Aturannya masih menggunakan model DM, diterangkan-menerangkan, atau menggunakan aturan MD yang menerangkan-diterangkan gitu. Jadi kalau kita mengerti aturan itu, maka kita harusnya ngerti bahwa oh yang berbicara itu leluhur ada di zaman ini gitu. Tapi ya masalahnya kan masalah kedua adalah karena mungkin merasa bahwa jangan dikonangan atau gimana juga nggak tahu ya. Tapi yang penting ini Pak, namanya mirip gitu loh. Kalau saya ngomongnya mantan kali, kalau di sana ngomongnya Kalimantan gitu kan Pak. Mirip cuman tukar tempat. Ya. Oke. Mas Agung, waktu sudah habis. Ini saya invite nggak bisa. Jadi Mas Joni, saya izin remove dulu ya. Oh ya, ini ada pesan dari Mas Nogo. Tadi saya salah. Ternyata Zoom-nya itu 2 minggu lagi. Jadi bukan Rabu depan, tapi Rabu depannya lagi. Gitu. Siap. Mas Rocker, ada yang WA saya dari Bali, katanya Mas Joni itu seperti Didi Kempot. Oke, Mas Joni, Matur suwun, izin remove. Saya mau bagi kaos dulu. Satu saja. Salamnya. Ya, salamnya. Matur suwun, Mas. Sami-sami. Nah, coba kita tes. Ini saya ngawur aja nih. Salah satu yang di sini. Coba bisa masuk nggak? Halo. Nggak bisa nih, Mas Agung. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Aneh nih. Nggak Berarti bisa kaosnya keluar, nggak bisa saya, masuk. Pak. Ini saya mau ngeluarin Mas Joni nggak bisa, mau masukin orang juga nggak bisa ini. Mas Joni udah keluar Pak di tempat saya. Oh, udah keluar. Ini kok di saya muter-muter ya. Kenapa ya? Nah, itu kurang menyan Pak. HP-nya kurang menyan Pak. Iya. Ini agak aneh ini. Di saya masih ada Mas, masih muter-muter. Di tempat saya sudah enggak. Tempat saya udah hilang. Aneh ya. HP-nya Pak Maris kurang bagus, nggak sebagus HP saya kali Pak. Iya, ini memang aneh Mas. Ya sudah nih, coba sekali lagi nih. Kalau nggak bisa ya sudah nasib lah. Nggak boleh berbuat amal banyak-banyak Mas. Mungkin ini. Oke, nggak bisa Mas Agung. Ya sudah. Mohon maaf. Rekan-rekan semuanya, kita akhiri acara malam ini. Nanti kita masih berjumpa satu kali lagi Rabu depan, kemudian Rabu depannya lagi kita akan Zoom. Juga saya sampaikan terima kasih ya Mas Daniarki, semoga sembuh, dan Pak Iwan sebagai ilustrator, dan rekan-rekan lain di Jogja. Kemarin Bu Nur juga terima kasih sudah ketemu tim kita di Jogja. Salam saja Bu Nur. Dan
Semoga nanti lain kali kita bisa ketemu. Baik, Mas Agung, sudah jam 10 ya, kita akhiri ya. Ya, Pak. Ya, makasih Mas Nogo. Salam menyan, kita ketemu Rabu depan.